warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah kita hadir lagi di majelis taklim ini untuk melaksanakan dan tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan surah Al-Tur insyaallah. Dan seperti biasa kita awali dengan tilawah. Kita baca surah Al-Turnya, semoga menambah keberkahan untuk kali-kali. Amin Allahumma amin. Nanti kita sampai ayat ayat 1 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur Wa kitabim mastur. fi raqim mansyur Fi raqqin mansyur. wal baitil ma'mur Wal baitil ma'mur. was saqafil marfu' Was-saqfil marfu'. wal bahril masjur Wal bahril masjur. inna 'adzaba rabbika lawaqi' Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. ma lahu min dafi' Ma lahu min dafi'. yawma tamurus samaa'u mawra Yawma tamurus samaa'u mawra. wa tasirul jibalu sayra Wa tasirul jibalu sayra. fawailun yawma idzil lil mukaththibin Fawailun yawmaidzin lil mukadzibin. alladzina hum fi khawdin yal'abun Alladzina hum fi khawdin yal'abun. yawma yud'auna ila nari jahannama da'a Yawma yud'auna ila nari jahannama da'a. hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. afasihrun hadha am antum la tubsirun Afasihrun hadha
مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. Alhamdulillah. Insyaallah kita mulai masuk ke ayat demi ayat dan ayat di surat At-Tur, tadabburi lebih dekat, lebih dalam insyaallah. Kalau sebelumnya kita melihat surat At-Tur dari jauh, ya, memandang surat At-Tur secara keseluruhan dari mulai ayat 1 sampai ayat terakhir, seperti orang yang landing atau mau landing dari satu pesawat, dia melihat dari atas, dan setelah landing baru jalan-jalan di tempatnya. Jadi zoom out, baru nanti kita zoom in. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Wat-Tur, demi tur, demi bukit. Bukit yang digunakan sumpah oleh Allah di ayat ini bisa dimaknai bukit manapun, bukit yang ada di seluruh dunia, gunung manapun yang ada di sekitar kita, karena setiap bukit, setiap gunung, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuasaan Allah dengan semua hikmah yang ada di baliknya, yang tahu-tahu, ya, yang tidak tahu tidak tahu. Di antara manfaat bukit yang bisa kita telusuri, bisa kita pelajari, bahwa perbukitan atau pegunungan ini salah satu tempat yang diciptakan oleh Allah untuk menstabilkan permukaan bumi. Sepertiganya muncul di atas bumi, 2/3-nya jadi pasak ke dalam bumi. Autada bahasa Al-Qur'annya, wal jibala autada, dan pegunungan, perbukitan semuanya menjadi pasak, menjadi kain, menjadi paku. Atau di bahasa yang lain Allah menggunakan istilah rawasi. Rawasiya itu kalau bahasa kita seperti kapal yang menurunkan jangkar. Rawasiya artinya jangkar, kalau autada artinya paku. Dua perumpamaan dalam bahasa yang dipahami oleh kita, khususnya dipahami oleh orang-orang Mekah zaman dulu, gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita belajar geografi, lebih mudah untuk memahami gunung itu bisa berfungsi sebagai pasak, kemudian sebagai apa tadi? Jangkar, rawasi. Tapi bagi bangsa Arab, bagi orang-orang Badui, bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, untuk memahami fungsi gunung dengan bahasa mereka, Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Ini kita kumpulkan dalam Al-Quran. Rawasiyah itu bukan Rusia, ya. Rawasiyah. Waja'alna fiha rawasiyah syamikhatin, dan kami jadikan rawasiyah, gunung-gunung syamikhatin yang tinggi. Rawasiyah itu kalau gunung bahasa Arabnya jabal, jamak di jibal. Rawasiyah itu kalau mencari di kamus bahasa Arab artinya jangkar, seperti perahu. Ya, kalau ingin stay di atas ombak, kalau ingin stabil, kalau ingin tidak terombang ambing arus laut, turunkan jangkarnya yang bisa menahan pergerakan perahunya. Ini rawasiyah. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata.
Hikmah berikutnya dari penciptaan gunung atau penciptaan bukit. Kalau kita tinggal di daerah yang datar tanpa ada perbukitan, angin itu akan jauh lebih terasa kencang. Tapi dengan adanya bukit, dengan adanya gunung, angin bisa lebih terkondisikan, gitu ya. Angin lebih tertahan. Moal ngagelebug teuing angin teh. Tidak seperti di sawah, di pantai, di laut, karena nggak ada hambatan ngagelebug. Tapi justru bermanfaat kalau di laut untuk nelayan. Tapi untuk di dataran, untuk di daerah seperti kita, di dataran ini, gunung-gunung itu justru yang menstabilkan pergerakan angin supaya nggak terlalu kencang. Di antara hikmah Allah menciptakan tur, bukit atau gunung, juga untuk menambah luas permukaan bumi. Kalau bikin rumah tanahnya sudah sempit, kemana kita bikin? Ke atas. Ke atas. Jadi adanya tambahan lahan bumi, adanya tambahan permukaan bumi dengan banyaknya gunung-gunung. Walaupun di dataran rendah juga belum semuanya ditempati oleh manusia, gitu ya. Tapi gunung ini tambahan. Dan di antara hikmah lain, Allah menciptakan gunung juga sebagai sumber dari atau tabungan sumber air. Gunung-gunung sebagai tabungan sumber air. Banyak pohon ditahan airnya, hilang pohonnya, banjir di bawahnya. Banjir di bawahnya, dan seterusnya. Ini kalau kita memahami, memaknai, mentafsirkan pendapat tafsir yang pertama bahwa aktur, bukit yang dimaksud adalah bukit apapun yang ada di muka bumi ini. Tafsir yang kedua, makna yang kedua dari aktur adalah bukit yang spesifik. Bukit di mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin lebih dekat maknanya karena di dalam Al-Qur'an Allah berulang kali mengulangi kata tur. Kurang lebih sekitar 14 kali, walaupun ini tidak semuanya ya, nanti kita lihat. Pertama misalnya, kalau kita urutkan sesuai dengan perjalanan atau kronologi hidup Nabi Musa, Bukit Tur itu punya kenangan dengan Nabi Musa alaihi salam sebagai bukit pertama Nabi Musa dilantik sebagai Rasul. Nabi Musa pertama kali menerima wahyu ini di Bukit Tur Sina. Di surat Al-Qasas ayat 29. Kisah Tur pertama kali. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi naran. Maka setelah Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, maksudnya kontrak kerja dengan bapak mertuanya. Kita tahu cerita Nabi Musa yang pergi dari Mesir, kemudian sampai di Madian, ketemu perempuan yang lagi menggembala, ditolong oleh Nabi Musa, diundang oleh bapak perempuan tadi, dinikahkan dengan anak perempuannya, dengan mahar, jadi karyawan, MOU-nya, kontrak kerjanya, PKWT-nya selama 8 atau 10 tahun. Maharnya menjadi pekerja untuk menggembala domba, ngasih air, dan seterusnya. Setelah Nabi Musa menyelesaikan kontrak kerjanya, waktu yang telah ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya, pergi meninggalkan pamit kepada mertuanya dengan keluarganya Nabi Musa. Dan dilihatnya lah api di lereng gunung. Ini kira-kira kalau api di lereng gunung suasananya siang atau malam? Kalau kelihatan api di lereng gunung siang atau malam? Malam. Walaupun Allah tidak menyebutkan suasananya, tapi wallabibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas dengan bahasa isyarat sudah paham. Ini nuansanya atau latar belakangnya di malam hari. Nabi Musa di malam hari melakukan perjalanan, melihat ada api di lereng gunung. Kata Nabi Musa ke keluarganya, ke istrinya, qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Tunggulah di sini, aku melihat api. Aku yang melihat api. Apakah istrinya melihat api? Ya. Hanya Nabi Musa yang melihat api di Tur, janibit Tur, di lereng gunung.
Aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa berita kepadamu dari tempat api itu. Jadi kalau ada api biasanya ada orang lagi kumpul, gitu ya. Dan Nabi Musa dengan keluarganya sedang melakukan perjalanan di malam hari, atau kita minta apinya untuk jadi cahaya di perjalanan agar kita dapat menghangatkan badan. La'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah. Ini tur yang di Bukit Tur yang dimana Nabi Musa menerima wahyu untuk pertama kali. Watur, demi Bukit Tur, demi bukit tempat Nabi Musa menerima wahyu. Bayangkan Nabi Musa tengah malam naik ke atas gunung ke arah api, gitu ya. Tiba-tiba Nabi Musa dipanggil dengan namanya. Kalau di sini memang tidak disebut, tapi di ayat yang lain dipanggil. Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Falamma ataha, maka ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, hai Musa. Belum kenalan, belum tukar kartu nama, di tengah kegelapan tiba-tiba dipanggil nama. Kita ke kuburan tengah malam, tiba-tiba nama dipanggil. Padahal ini baru pertama kali kita lewat ke kuburan ini. Hai Ibu Nende. Dan cerita Nabi Musa diangkat menjadi nabi, cerita Musa dilantik menjadi rasul, kurang lebih mirip seperti cerita Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya. Sama-sama di Tur, sama-sama di gunung, gitu ya. Sama-sama tengah malam, sama-sama suasananya itu mencekam. Kalau yang satu dipeluk oleh Jibril, sementara kalau Nabi Muhammad SAW dipeluk Jibril berkali-kali, sampai kata Nabi, rasanya inilah ajal saya. Sampai Rasulullah kehabisan nafas. Nabi itu fisiknya kuat, tapi Jibril jauh lebih kuat. Jibril jauh lebih dahsyat fisiknya. Sementara Nabi Musa tengah malam naik ke atas gunung, sampai di gunung tiba-tiba dipanggil, ya Musa. Nyari kanan kiri depan belakang, nggak ada orang. Suaranya ada, tapi siapa yang berbicaranya nggak kelihatan. Ana rabbuka, inni ana rabbuka, fakhla' na'laika. Lepaskan kedua sendalmu. Siapa yang mengikuti jejak Nabi Musa untuk melepaskan sendal? Siapa yang mengikuti jejak Nabi Musa kalau bertemu Allah melepaskan sendal? Kita. Betul? Rabi, Yahudi, Nasrani, pakai sepatu, pakai sendal biasa. Fakhla' na'laika, lepaskan sendalmu. Kaos kaki tenanaun. Sendal dilepas. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Jadi Nabi Musa naik ke atas Tur, ke atas bukit, ke atas gunung, kemudian ada lembahnya di atas gunung tersebut, lembah tua. Wa ana akhtartuka, dan aku telah memilih engkau. Punten, di pertemuan sebelumnya saat kita cerita tentang surat At-Tur secara umum, masih ingat kata Tur itu bukan sekedar kata biasa, tapi seperti sebuah folder yang kalau diklik isinya itu cerita panjang. Tur itu mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang banyak hal. Satu, Bukit Tur Sina itu tentang hari pertama Nabi Musa dilantik oleh Allah sebagai Nabi. Dan ini mengembalikan memori Rasulullah di hari pertama beliau juga dilantik menjadi seorang Nabi. Wa ana akhtartuka, dan aku telah memilih engkau. Fastami' lima yuha. Kira-kira suara ini didengar tidak oleh istrinya yang nunggu? Semacam di Japri, private message gitu ya. Yang bisa melihat apinya Nabi Musa, yang bisa mendengar suaranya juga Nabi Musa, karena inilah makna wahyu.
Wahyu itu tidak di-broadcast. Menerima wahyu itu walaupun Rasulullah di sekitar sahabat, tapi yang bisa menangkap frekuensinya hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wahyu yang bocor frekuensinya ke jin, wahyu yang bocor frekuensinya ke manusia di sekitar Nabi, gitu ya. Frekuensinya sudah disetel 108,95, dan yang lain nggak ada yang nyampe sampai sini frekuensinya, hanya frekuensi Nabi yang bisa menerima. Fastami' lima yuha, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kita sedang cerita apa ini? Watur. Demi bukit Tur, demi bukit yang ada di muka bumi semuanya, atau demi bukit Tur di mana Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Kita buka folder Watur, dan inilah kenangan di bukit Tur Sina. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, jadilah hambaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk senantiasa mengingatku. Di hari pertama Nabi Musa menerima wahyu, Nabi Musa sudah diberikan kabar bahwa hari kiamat itu nyata. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Selesai sampai ayat ke-16 belum? Selesai sampai di ayat ke-17, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ayat ke-17, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Jadi dari tadi ini firman Allah kepada Nabi Musa, ya Musa. Namun tadi teh, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda wa ma tilka biyaminika ya Musa. Baru Nabi Musa yang bicara. Jadi momen yang sangat mengguncang Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana momen di Gua Hira itu juga sangat mengguncang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra, 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 ma ana biqari, ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Hilang. Jibril menghilang. Pantas kalau Rasulullah kemudian pulang ke rumah Khadijah dalam keadaan takut. Kalau Nabi Musa, apa yang membuat bulu kuduknya merinding dan takut? Nabi Musa ini setelah Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kata Nabi Musa, tongkat. Tapi bukan sembarang tongkat. Hiya asaya. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Tongkat yang saya gunakan untuk bersandar ketika berjalan, yang saya pukulkan ke daun untuk kambing supaya daunnya berjatuhan, dan masih banyak keperluan lagi, masih banyak fungsi-fungsi dari gadget yang saya miliki ini, dari tongkat yang saya punya ini. Kata Allah, alqiha ya Musa. Musa, lempar tongkatnya. Kalau Rasulullah dibuat ketakutan saat menerima wahyu pertama itu dengan Jibril datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba, kalau Nabi Musa tongkat dilempar, apa yang terjadi? Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu dilemparkan tongkat itu, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi seekor ular. Hayyah, dalam Al-Quran, tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular itu ada dua redaksi. Yang pertama, thu'banun mubin. Yang kedua, hayyatun tas'a. Yang ketiga, syayatin. Ada tiga. Kalau hayyah itu bahasa Indonesianya kobra. Hayyah.
Kalau thu'ban bahasa Indonesianya itu piton. Kalau kobra itu bahaya dengan racunnya. Kalau piton itu bahaya dengan lilitannya. Karena kobra mah tidak melilit. Lihat. Lilitannya tidak bikin tulang remuk. Di surat yang lain, thu'banun mubin, besarnya seperti piton. Di surat Thaha, racunnya, bentuknya, tegaknya. Ada piton yang badannya bisa tegak, kepalanya? Enggak. Piton mah enggak tegak begini. Kepalanya bisa tegak seperti kobra, tapi badannya besar seperti piton. Hayyatun tas'a dan thu'banun mubin. Di surat Thaha, Nabi Musa tidak diceritakan lari. Walam yu'aqib. Di surat yang lain Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa lari terbirit-birit. Walam yu'aqib, enggak nengok ke belakang sama sekali. Di surat mana? Di surat An-Naml atau di surat Al-Qasas, surat An-Naml. Ya Musa, innahu anallahu al-azizul hakim. Akulah Allah yang maha perkasa lagi bijaksana. Wa alqi 'asab, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan, dan bergerak dengan gesit seperti lincahnya jin. Larilah ia ke belakang, kabur. Seperti Rasulullah SAW yang turun dari Gua Hira. Bulu kuduknya merinding, deg-degan luar biasa, keringat dingin. Dan ngibrit, ya, pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, minta diselimuti, ketakutan. Nabi Musa juga sama. Walla mudbiran walam yu'aqib, lari ke belakang tanpa menoleh sama sekali. Karena ini pertama kali Nabi Musa melihat tongkat bisa berubah jadi ular. Ternyata Allah mentraining Nabi Musa menghadapi ketakutan sebelum nanti menghadapi Fir'aun. Yang sekarang Nabi Musa ketakutan, kemudian dipanggil oleh Allah. Ya Musa la takhaf. Wahai Musa, jangan kau takut. Balik sini, pulang ke sini. Disuruh pulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa diperintahkan, khudha, wahai Musa, peganglah ular sebesar piton dan kepalanya siap mematuk seperti kobra, bergerak dengan sangat cepat. Nabi Musa dilatih oleh Allah untuk memegang kepalanya. Jadi pawang ular di hari pertama. Bayangkan kalau kita jadi Nabi Musa. Nurut ke Allah atau mengikuti rasa takut? Betul? Nabi Musa akan ditugaskan oleh Allah menghadapi Fir'aun. Kalau mengikuti rasa takut, mungkin gak bisa pegang kepala Fir'aun. Dilatih pertama kali dengan yang jangan sampai kalah dengan ketakutan. Nanti saya yang akan kembalikan. Khudha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Pegang ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya ke keadaan semula. Kami balikan lagi ke tongkat. Percaya Allah atau percaya mata? Gampang hari ngajawab ayo nama. Tapi kalau tenang, pegang saja, jangan takut, jangan kalah dengan rasa takut. Nanti kami selesaikan, kami tuntaskan. Jangan takut Musa. Tapi dah ora ya Allah, ini nanti yang kami akan kembalikan. Kami yang mengubahnya dari tongkat ke ular, kami bisa mengembalikan dari ular menjadi tongkat. La takhaf, la takhaf. Dipegang kepalanya dan karena Allah yang nyuruh, maka Allah juga yang bertanggung jawab. Nabi Musa tidak akan luka, tidak akan celaka, tidak akan dililit. Pegang kepalanya, berubah lagi jadi tongkat. Sunnatullah, cara Allah dalam mendidik manusia itu step by step. Betul? Tidak langsung Musa pergi ke Fir'aun, itu tongkat nanti jadi mukjizat. Padahal sebelumnya Nabi Musa belum latihan. Bisa-bisa kalau baru pertama kali dilempar tongkat di depan Fir'aun, Nabi Musa sendiri yang hibrid begitu. Geningan tongkat bisa jadi orang. Tapi karena Nabi Musa sudah tahu bahwa tongkat ini dilempar, Allah akan mengubahnya jadi ular. Nabi Musa lebih tenang. Saat bertarung dengan tukang sihir, tongkatnya mereka berubah, Nabi Musa tenang. Ya, tongkatnya lebih besar dari mereka. Wadmum yadaka ila janahika.
Sebelum kita lanjutkan, kita sedang cerita tentang apa ini? Wat-Tur. Apa yang terjadi di Bukit Tur saat Nabi Musa menerima wahyu pertama kali. Nabi Musa dipanggil oleh Allah dalam kegelapan. Nabi Musa diperintahkan melepaskan sepatunya. Nabi Musa diingatkan bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Ya. Inna sa'ata atiyatun di ayat ke-15. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Balasan dari Allah akan datang kepada siapapun yang zalim. Akadu ukhfiha. Aku merahasiakan waktunya supaya tiap diri dibalas dengan apa yang dia kerjakan. Karena nanti di surat At-Tur, di ayat berikutnya, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar akan terjadi. Antara Wat-Tur dengan azab Allah yang akan terjadi itu nyambung saat Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Inna sa'ata atiyatun. Hari kiamat itu akan terjadi. Hari pembalasan dari Allah semuanya akan terjadi. Apalagi yang terjadi di atas Bukit Tur? Setelah Nabi Musa dilatih supaya tidak takut dengan dirinya. Kalau Allah yang menjamin, maka jaminan Allah insya Allah. Ustaz, kalau buat kita apa? Allah yang dulu menjamin Nabi Musa supaya jangan takut, Allah yang sama juga yang menjamin kepada kita. Sama Allahnya? Sama. Allah juga yang menjamin. Kalau kita keluar dari rumah, membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar dari rumah sudah dijamin oleh Allah. Keluar dari rumah sampai setan itu, kalau Fir'aun itu, kalau Umar bin Khattab itu setan pada minggir. Mudah-mudahan dengan kalimat ini karena bersandar ke Allah, setan juga pada minggir. Kata setan, gimana kita bisa mengganggu orang yang sudah kufiya, wahudiya, wawuhtiya. Orang ini sudah dicukupkan oleh Allah, sudah dikasih petunjuk oleh Allah, dan sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah aman di jalan. Insya Allah dijamin hari itu, insya Allah selamat hari itu. Sebagaimana Nabi Musa, pegang, jangan takut, kami akan kembalikan. Balik lagi. Yang kedua, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, masukkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya dia akan keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat. Karena ada yang putih tapi putihnya putih sakit. Takhruj bayda min ghairi su', putih cemerlang tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Ini mukjizat Nabi Musa, tidak perlu dicoba oleh kita karena mungkin bukan putih, no aya malah. Saya tidak menyebutnya, ibu yang menyebut tadi. Tapi itu juga termasuk ciptaan Allah. So, ibu kait ke suami begini. Jauhlah dari saya. Linuriyaka min ayatinal kubra. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dan setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa di Bukit Tur, setelah Allah menjelaskan nanti ada hari kiamat ke Nabi Musa alaihissalam, setelah Allah melatih Nabi Musa dengan beragam mukjizat, dengan 2 mukjizat khususnya tadi, kemudian Allah mulai memberikan tugasnya, memberikan misinya. Idhhab ila fir'aun. Pulanglah engkau ke Mesir, datangilah Fir'aun. Innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Nabi Musa pergi dari Fir'aun, takut dengan pasukannya Fir'aun. Setelah menerima wahyu, sekarang disuruh balik lagi ke Fir'aun. Jadi Wat-Tur, kenapa dalam Al-Quran banyak cerita Bani Israel dan Nabi Musa? Wat-Tur itu menghubungkan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelakuan Bani Israel akan terulang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa juga terulang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi Musa itu saat tinggal di istana disukai dan dicintai. Nabi Muhammad itu saat tinggal di tengah-tengah Quraisy disukai dan dicintai. Tapi setelah jadi nabi, setelah terima wahyu, dimusuhi. Nabi Musa itu pernah menyelamatkan diri karena terancam dibunuh, hijrah keluar. Nabi Muhammad juga pernah menyelamatkan diri dan hijrah keluar. Hijrahnya Nabi Musa di dalam Al-Quran itu jadi inspirasi hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lamanya Nabi Musa ketika hijrah menyelamatkan diri itu selama saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan kemudian dapat kemenangan. 8 tahun atau 10 tahun. Di tahun ke-8 Fathu Mekah, di tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntas purna tugasnya, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Idhab ila fir'auna innahu tagha qala. Kalau di surat Thaha Nabi Musa langsung berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi banyak kesamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Tur yang pertama di dalam Al-Quran. Kisah Tur dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Musa menerima wahyu yang pertama kalinya. Berangkatlah Nabi Musa dari Bukit Tur, dari Bukit Tur Sina atau dari Tur ini, pergi ke mana? Ke Fir'aun. Dari Tur pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, singkat cerita, Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Musanya nyeberang Laut Merah. Kemudian Nabi Musa balik lagi ke Bukit Tur untuk menerima Taurat. Jadi saat pergi ke Fir'aun, Nabi Musa itu hanya tugasnya memerdekakan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Menghadapi Fir'aun dulu, setelah Fir'aunnya ditenggelamkan, baru membangun sebuah bangsa Israel. Karena membangun bangsa kalau masih terjajah juga susah. Merdeka dulu. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Bukit Tur yang kedua di kisah saat Nabi Musa alaihi salam menerima Taurat selama 30 hari. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Ini kali yang kedua. Untuk yang kedua kalinya Nabi Musa ke Bukit Tur untuk menerima Taurat. Kalau yang pertama menerima surat keputusan pelantikan sebagai nabi, utusan dan menerima mukjizat. Yang kedua kalinya Nabi Musa menerima wahyu 30 hari tambah 30 malam, bukan 30 hari. 30 malam ditambah 10 malam sehingga total jadi 40 malam. Kalau bagi kita 30 malam itu 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawalnya. Jadi total 36. Dan kalau Nabi Musa 30 malam itu berinteraksi sangat intensif dengan wahyu Allah, kita 30 hari 30 malam di bulan Ramadan juga berinteraksi dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran. Tadinya Nabi Musa itu 30 malam. Kemudian ditambah jadi 40 malam. Ditambah 10 malam sehingga jadi 40 totalnya. Dan 10 malam terakhir inilah
Kita sudah pernah cerita tentang Samiri. Nabi Musa bilang ke Nabi Harun, saya akan pergi ke Bukit Tur, saya akan pergi ke Tur sesuai dengan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong titip Bani Israel, saya pulang setelah 30 malam. Pergi Nabi Musa, ternyata bukan 30, nambah 10 malam. Bani Israel mereka nunggu-nunggu. Harun, mana Musa belum pulang-pulang? Mana Musa kok belum pulang-pulang? 31, 32. Selama 10 hari terakhir ini terjadi penyimpangan yang sangat parah di Bani Israel. Dalam Al-Quran Allah cerita tentang sosok selebritis yang nyeleneh. Seniman yang nyeleneh. Samiri yang mengumpulkan semua perhiasan. Dikumpulkan semua emas, kemudian dibakar semacam sesajen gitu ya, sesajen, kemudian dibuat emasnya jadi patung sapi. Setelah itu disembah. Kata Samiri, ini Tuhannya Musa. Tapi Musanya lupa, malah cari jauh-jauh ke sana, padahal ada di sini. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian. Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, sementara Musanya lupa. Surat Thaha. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara, inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, tapi Musanya telah lupa. Jauh-jauh Musa ketemu dengan Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini. Musa sudah tersesat, sudahlah. Yang penting kita sudah ketemu Tuhan kita. Karena Bani Israel mereka mudah untuk percaya dengan sesuatu yang materialistik gitu ya. Tuhan itu harus kelihatan, Tuhan itu harus bisa diraba, apa lagi? Ya, diraba, dilihat dan diterawang. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Nah, ini mah Tuhannya bisa kedengaran, suaranya bisa kedengaran. Dan kenapa sapi? Kenapa sapi yang begitu mudah mereka percaya sebagai Tuhan? Kenapa Bani Israel begitu terikat hatinya dengan sapi? Ternyata lamanya Bani Israel tinggal di Mesir itu jadi sebab kenapa mereka Bani Israel punya semacam kalau Ghazwul Fikri mah mindsetnya itu sudah tertanam bahwa sapi itu memang layak untuk dituhankan. Nanti cari di Google Tuhan Tuhan Mesir, God of Egypt. Salah satunya ada sapi jantan dengan sapi betina. Saya lupa. Osiris kalau tidak salah. Sebentar. Jadi sapi inilah yang disembah oleh Firaun sebagai lambang Tuhan yang sudah memberikan kesejahteraan dan kekuatan kepada bangsa Mesir. God Egypt. Hathor namanya. Hathor. Coba ya, kita lihat. Hathor. Nah, ini dia. Hathor adalah Egyptian goddess of love, beauty, fertility, and pleasure. Ada Horus, ada Hathor. Kalau kita lihat bentukannya memang sapi. Siga kieu. Jadi kenapa Bani Israel itu mereka sangat Hathor as a cow, warnanya kuning? Kenapa Bani Israel mereka sangat mengagungkan sapi? Karena mereka lama tinggal di Mesir. Mesir yang begitu modern dan akidahnya percaya kepada, kalau boleh dibuat ilustrasi mungkin begini. Seandainya India itu jadi negara superpower. Misalnya India itu jadi negara yang ditakuti, disegani, jadi rujukan, referensi dalam segala hal, dan mereka mengagungkan sapi. Tidak menutup kemungkinan kalau kemudian ideologinya juga menyebar di mana-mana.
Bani Israel tinggal di Mesir, raja-raja Mesir, Fir'aun Mesir sangat mengagungkan penyembahan kepada sapi. Sapi yang sudah ngasih daging, ngasih susu, dari sapi kita dapat kulit dan seterusnya. Mereka menyembah dan Fir'aun juga menyembah sapi ini. Sehingga Bani Israel yang tinggal di Mesir, mereka melihat kalau kita pengen maju seperti orang Mesir, berarti kita juga harus mengikuti way of life-nya mereka. Ismunya mereka, pahamnya mereka, keyakinannya mereka. Kalau mereka menyembah sapi, ya sudahlah, kita juga menyembah sapi. Jadi saat Samiri membuat sapi, ini Tuhannya Musa. Oh benar, ini Tuhannya Musa. Kalau kita pengen maju seperti orang Mesir, bangsa yang terjajah, bangsa yang kalah, akan jadi pengekor bangsa yang menang. Itu kata Ibnu siapa? Yang nulis buku sejarah. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, pakar sejarah umat Islam, mengambil kesimpulan bahwa bangsa yang terjajah lama akan jadi followers, akan jadi pengekor ke bangsa yang pemenang. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, hukumnya akhirnya pakai hukum Belanda. Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, akhirnya kurikulumnya kurikulum Jepang, gitunya. Indonesia pernah dijajah ini dan itu. Kalaupun tidak dijajah fisik, mungkin terjajah secara budayanya. Budayanya terjajah oleh Korea, akhirnya rada-rada ke Korea-Koreaan, ke opah-opahan, dan seterusnya. Gitu. Budayanya kejajah oleh Jepang, akhirnya ke wibu-wibuan, dan seterusnya. Gitu. Kata Ibnu Khaldun, bangsa yang terjajah selalu menjadi followers dalam segala hal ke bangsa yang berhasil mengalahkannya. Bani Israel kalah, terjajah oleh Mesir, sehingga dalam masalah akidah, ideologi, segala macamnya juga mengikuti bangsa Mesir. Kenapa ada surat Al-Baqarah dan di dalamnya ada kisah Bani Israel? Tadi. Sapi betina bukan sekedar sapi. Sapi betina itu gambaran orang yang kalah dalam ghazwul fikri, orang yang kalah dalam mentalnya, orang yang kalah oleh penjajahnya, oleh majikannya, hingga Allah nyuruh sembelih sapi. Sembelih sapi. Sembelih sapi. Ya, mungkin kalau sekarang disuruh nyembelih sapi di India misalnya, sangat ofensif sekali. Gitu. Tapi begitulah, Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi, untuk menghilangkan pengagungan mereka kepada sapi itu sendiri. Balik lagi ke sini. Bukit Tur, Wat Tur. Ini kisah tentang Nabi Musa menerima surat pelantikan sebagai utusan yang pertama. Yang kedua, kisah Bukit Tur itu kisah tentang Nabi Musa menerima Taurat selama 30 malam ditambah 10 malam. Wat Tur langsung nempel di kepala Rasulullah, langsung muncul di benak kita. Wat Tur, wahyu pertama. Wat Tur 30 malam untuk menerima Taurat. Kalau buat kita, Wat Tur bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ya, Wat Tur itu trigger words, kata-kata trigger yang membuka semua memori dan kenangan. Wat Tur yang ketiga di dalam Al-Quran, Allah cerita tentang Bukit Tur itu di saat Nabi Musa mengajak 70 orang Bani Israel naik ke atas gunung. Siapa 70 orang ini? Waqtara Musa sab'ina rajulan limiqatina. 70 orang ini erat kaitannya dengan kisah Samiri tadi. Samiri bikin patung sapi, kemudian menyebut ini Tuhannya Musa, Nabi Musanya lupa. Mayoritas Bani Israel mereka percaya. Mereka nyembah sapi ini, yang mendukung Nabi Harun cuma 70 orang. Ini 70 orang yang best of the best-nya dari Bani Israel. Mayoritas Bani Israel mereka terpengaruh oleh influencer jahat, oleh seniman nyeleneh, oleh selebritis yang cari panggung, Samiri. Dan saat Nabi Musa pulang setelah 40 malam dari Bukit Tur,
datang Nabi Musa, kemudian semuanya disidang. Harunnya disidang sampai ditarik rambut dan kepalanya. Kata Nabi Musa, walam tarqub qawli, wahai Harun, kenapa engkau tidak mengikuti kata-kataku? Ya. Di surat Thaha. Ya ibna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'siha. Ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani afa 'asaita amri? Harun, kenapa engkau diam saja melihat mereka telah sesat? Engkau tidak mengikuti aku? Engkau telah sengaja mendurhakai perintahku? Sambil ditarik rambutnya dan jenggotnya. Tarik ke depan. Di depan Bani Israel, di depan Samiri. Pemandangan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Musa dan Harun itu adik kakak. Saya tinggalkan, saya titipkan Bani Israel. Mereka jadi penyembah berhala. Cuma 30 hari, cuma 40 malam mereka jadi berubah. Harun, yang benar dong jadi pemimpin. Kata Nabi Harun, ya ibna wahai putra ibuku. Maksudnya, kita ini punya hubungan darah. Kita ini anak kandung, kita ini saudara kandung. Ibu kita sama, ya ibna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau pegang janggutku dan kepalaku. Aku khawatir mereka akan berkata, farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Kamu telah memecah Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanahku. Jangan prasangka buruk dulu saya. Jangan suuzon dulu dengan saya. Saking marahnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Musa yang pulang dari Bukit Tur, dari Tur Sina, itu kan bawa tablet. Tablet artinya alwah gitu ya. Bawa batu yang diprasasti lah bahasa kitanya begitu. Tablet membahasai nama begitunya. Bawa Taurat dalam bentuk tulisan-tulisan, itu sampai dilempar oleh Nabi Musa. Sampai dilempar oleh Nabi Musa karena marah. Tapi setelah marahnya tenang, diambil Tauratnya. Apa hikmahnya? Kadang kalau emosi sedang meninggi, kita suka lupa dengan ayat-ayat suci. Betul? Sampai akhirnya ke saudara sendiri itu ngejenggut luar biasa. Sampai wahyu Allah itu dilempar. Tapi setelah tenang, falamma sakata an Musa al-ghadabu akhadzal alwah. Setelah tenang Nabi Musa alaihi salam marahnya di surat yang lain, falamma sakata an Musa al-ghadabu akhadzal alwaha wa akhadha akhadzal alwah. Surat Al-A'raf. Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambillah kembali lauh Taurat tersebut, tablet tersebut, prasasti tadi, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Maksudnya, ada petunjuk di dalam Taurat bagaimana mengatasi Bani Israel yang menyembah sapi tadi. Emosilah yang seringkali membuat kita lupa dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip seperti para sahabat yang emosi, sedih, karena sedih juga emosi. Mereka tahu ada ayat Al-Quran bahwa kematian itu pasti mendatangi siapapun termasuk Nabi Muhammad. Tapi karena sedang emosi, kata para sahabat, kami sampai lupa bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kita tahu bahwa kita bakal mati, orang tua bakal mati, suami bakal meninggal, anak bakal meninggal. Hafal ayat itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kalau sudah kejadian, emosi mengalahkan kita dari ayat Allah tadi. Betul? Hafal. Lamun nunjuk ngambek teh kudu sabar, hafal ayat teh. La taqrab wala kal jannah, tong ngambek nanti masuk surga. Hafal eta mah katalan gitu. Tapi dah gitu. Nah, setelah Nabi Musa datang, kemudian menghukum Samiri, mengusir Samiri yang membuat patung sapi, kemudian memerintahkan Bani Israel yang menyembah sapi itu untuk bunuh diri. Ingat cerita ini? Bani Israel diperintahkan untuk bunuh diri sebagai bentuk taubat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah zalim kepada diri kalian. Kalian telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Bertaubatlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Bani Israel disuruh berbaris, masing-masing bawa senjata, kemudian berhadap-hadapan, kemudian saling bunuh. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Yang tersisa, yang terbaik di antara mereka dari puluhan ribu Bani Israel cuma 70. Kalau bahasa kita, umat Nabi Musa yang betul-betul bersih dari kesyirikan kan sedikit. Kira-kira umat Nabi Muhammad yang betul-betul yang betul-betul bersih dari syirik besar ataupun syirik, nah saya namanya syirik kecil, begitu ya. Bani Israel saja cuma 70, dan 70 inilah yang dipilih oleh Nabi Musa untuk naik ke bukit Tur. Nah, ini Wat-Tur yang ketiga. Wat-Tur, klik foldernya. Nabi Musa dapat wahyu. Wat-Tur, klik foldernya. Nabi Musa dapat Taurat 30 malam. Wat-Tur, klik foldernya. Nabi Musa mengajak 70 sahabatnya, sab'ina rajulan limiqatina. Surat Al-A'raf ayat 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang di atas gunung, di atas Tur, Nabi Musa berdoa, Rabb, law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai, atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Doa Nabi Musa saat terjadi gempa di atas gunung. 70 orang naik ke atas gunung dan Allah menggoyangkan gunung sekeras-kerasnya sampai Nabi Musa kemudian mengadu ke Allah, curhat, ya Rabb, kalau engkau memang menghendaki kehancuran, tentu engkau sudah menghendaki kehancuran mereka dan aku sebelum ini. Kalau engkau menghendaki kehancuran, tentu di Mesir saya sudah dihancurkan. Di Mesir mereka juga sudah dihancurkan. Di Laut Merah mereka juga akan ikut ditenggelamkan. Atau mereka termasuk yang menyembah berhala kalau engkau menghendaki. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang yang kurang akal di antara kami? Jadi Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel dan kepada kita bahwa kehancuran itu bisa dialami oleh orang soleh di saat banyak di tengah-tengah mereka orang salah. Yang melakukan dosanya orang bodoh, kurang akal, yang jadi korbannya juga Nabi Musa alaihissalam. Yang menyembah sapinya Bani Israel yang puluhan ribu tadi, yang kena gempanya Nabi Musa dan 70 orang ini. Yang meninggalkan posko panahnya cuma 40 orang. Yang jadi korbannya 70 sahabat Nabi termasuk paman Rasulullah Hamzah, dan Rasulullah juga terluka di perang Uhud. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Kalau Nabi membuat perumpamaan seperti orang yang naik perahu. Orang naik perahu, rombongan naik perahu, kemudian satu orang melubangi perahu. Yang lain soleh-soleh, yang lain alim-alim, yang lain ahli ibadah, yang jahil, yang iseng, yang kurang kerjaan cuma satu. Kira-kira yang tenggelam yang melubangi perahu atau semuanya? Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang yang kurang akal di antara kami? In hiya illa fitnatuk. Ya Allah, saya percaya gempa yang terjadi di atas gunung ini hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu orang yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk siapapun yang engkau kehendaki. Jadi Nabi Musa di tengah goyangan yang sangat kencang, di tengah para sahabatnya, Nabi Musa mengucapkan ini, saya yakin ini hanya fitnah saja ya Allah, ini hanya ujian saja ya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak mengalami gempa sedahsyat ini, begitunya.
Ya Allah, saya tahu ini gempa cuma cobaan. Ya Allah, tolong selamatkan kami. Tolong bimbing kami. Tolong jauhkan kami dari kesesatan. Sampai gempanya berhenti. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ampuni kami, sayangi kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi ampunan. Baik. Dan di pertemuan ketiga ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, disaksikan oleh 70 orang Bani Israel, satu wahyu yang jadi janji Bani Israel kepada Allah. Kita baca ayatnya ya, 156 157. Ini yang menghubungkan kita dari Wattur ke wa kitabim mastur. Apa itu? Setelah gempanya berhenti, setelah Nabi Musa terus berdoa, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik." Allah kemudian berfirman, "Adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai." Gempanya berhenti, kemudian Allah berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapapun yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Ini firman Allah ke siapa? Ke Nabi Musa dan 70 Bani Israel di atas Tur. Rahmatku aku tetapkan untuk orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Siapa Nabi yang ummi? Di atas bukit Tur, yang ketiga kalinya Nabi Musa ditemani 70 Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi Musa, setelah digoncang dengan keras tadi. Kalau yang pertama, goncangan Nabi Musa itu tongkat dan tangan. Kalau yang kedua, goncangan Nabi Musa dari bukit Tur itu sapi. Betul? Kalau yang ketiga, goncangannya adalah gempa. Dan firman yang dahsyat luar biasa ini yang turun-temurun kemudian Bani Israel, mereka menyampaikan firman Allah di atas gunung. Rahmatku aku tetapkan untuk yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan yang beriman kepada ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Firman ini ketika turun ke Bani Israel sekaligus memberi kabar bahwa nanti ada wahyu yang akan diturunkan oleh Allah. Sekarang Taurat, nanti Injil, nanti ada Nabi yang tidak bisa membaca menulis. 70 orang inilah yang kemudian menyampaikan kepada Bani Israel yang lain. Nanti ada Nabi yang ummi. Nanti ada Nabi yang ummi. Nanti ada Nabi yang ummi. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Kemudian sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ya'muruhum bil ma'ruf. Dia akan menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar. Melarang dari perbuatan yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, yang menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yang mengharamkan semua yang buruk. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Nabi ini akan membuang semua beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maksudnya syariat-syariat zaman dulu, fatwa-fatwa para ulama zaman dulu itu akan dihapus oleh Rasulullah, akan diringankan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk dari rahmatku, aku akan berikan kepada yang mau mengikutinya. Karena mungkin kalian punya beban yang berat, dengan mengikuti Nabi Muhammad Allah akan berikan keringanan. Dulu kalau mau tobat, bunuh diri, tobat dari syirik. Tobat di zaman Nabi Muhammad nggak boleh bunuh diri.
Bunuh diri malah nambah dosa. Tinggal menyesal, tinggal tinggalkan perbuatannya, tinggal berjanji tidak akan mengulangi. Kalau ada hak orang lain silahkan kembalikan, lanjutkan. Dulu kalau ada kotoran nempel di baju, maka dipotong. Lepas. Sekarang kalau ada kotoran tinggal basuh air. Kalau jilatan anjing 7 kali, sisanya pakai tanah, pakai lagi. Dulu kalau malam-malam itu ketiduran, nggak boleh makan sampai pagi. Dulu kalau saum, malam-malam itu nggak boleh hubungan suami istri. Syariat Nabi Muhammad, yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan membuang beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu. Ini firman siapa? Ke siapa? Ke Nabi Musa dan 70 Bani Israel yang ada di atas bukit. Maka siapapun yang beriman kepadanya, beriman kepada Nabi yang ummi, yang memuliakannya, yang menolongnya, yang mengikuti cahayanya yang terang, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Di ayat 188, di ayat 158, Allah perintahkan kepada Nabi untuk mendeklarkan dirinya, akulah Rasul tersebut. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, akulah Rasul Allah yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya. Ini tadabbur ayat pertama surat At-Tur. Wat-Tur, demi bukit Tur. Wat-Tur. Diklik kata turnya, keluar 3 foldernya. Folder Nabi Musa menerima wahyu pertama kali. Folder Nabi Musa menerima Taurat selama 30 malam hari. Dan folder Nabi Musa bersama 70 Bani Israel menerima wahyu tadi. Nanti ada Nabi yang ummi, ikuti dia supaya kalian beruntung. Wat-Tur. Terus kan? Kita cukupkan saja. Sayat saja begitu ya. Yang penting walaupun sedikit yang kita tadabburi, yang penting paham dan ilmunya yang bermanfaat, kemudian bisa dihafalkan. Bisa dihafalkan insyaallah ayat pertama. Alhamdulillah. Aman insyaallah. Ayat pertama masih aman. Pulang dari sini tolong Bu Risma, Teh Nenden, pintunya dikunci. Yang tidak hafal ayat pertama tidak boleh pulang. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Baik. Tujuhnya tadi pertanyaan teh suara 10. Baik, 1. Bagaimana nasib Samiri? Dibunuh atau tidak? Enggak. Samiri tidak dibunuh, tidak bunuh diri karena Samiri hukumannya adalah dijauhkan dari Bani Israel. La misas bahasa Al-Qur'annya. Samiri itu diasingkan, Samiri itu diisolasi, Samiri tidak boleh ada di sekitar Bani Israel. Fadhab, ini perintahnya Nabi Musa kepada Samiri. Ya. Saat Samiri ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Kata Samiri, panjanglah jawaban Samiri. Kemudian hukuman kepada Samiri, kamu pergi, dalam hidup kamu hanya bisa mengatakan, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Kenapa hukuman ini yang diberikan bukan dibunuh, bukan bunuh diri? Samiri punya ambisi, namanya seniman nyeleneh, ambisinya adalah tenar dan popularitas. Hukuman bagi orang yang ambisi dengan popularitas adalah isolasi. Tuh. Menderita orang yang NPD, narcissistic personality disorder, itu akan menderita kalau nggak disuapin egonya.
Kalau nggak dipuji, kalau nggak diiyahkan, kalau justru dijauhi, kalau nggak diapresiasi, itulah hukuman lamisas bagi Samiri yang dia bikin patung karena ingin tenar dan populer, gitu ya, pansos, cari sensasi, sehingga hukumannya diisolasi oleh Nabi Musa. Satu. Yang kedua, di mana peristiwa penyembahan patung sapi ini? Bukan di Mesir dan bukan di Palestina, tapi di tempat di mana Nabi Musa, dekat dengan Nabi Musa menerima Taurat. Di Bukit Tursina, di Tursinin. Di mana Bukit Tursina? Memang ada beberapa pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan di Bukit Sinainya Mesir. Yang kedua ada yang mengatakan di daerah Madian. Kenapa di daerah Madian? Karena di daerah inilah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Kan baru pulang dari Madian teh ya, keluarga bapaknya. Ala kulli hal, dimanapun tempatnya yang penting disitulah Nabi Musa menerima wahyunya. Kalau hari ini mungkin orang menyebutnya Jabal Gunung Lauz. Gunung Lauz. Jabal Lauz. Konon katanya disinilah yang disebut dengan Turisinin. Nah, di sini. Jabal Lauz. Jabal Lauz memang sangat besar. Ini banyak pendapat begitu ya, di mana Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Ada yang mengatakan di sini di Jabal Lauz. Ada juga yang mengatakan karena ini gunungnya tinggi. Ada juga yang mengatakan di sini di daerah Sinai. Jabal Musa. Nah, ya. Jabal Musa. Coba kita lihat pakai satelit. Nah, di sini Jabal Musa, Stone of Musa. Ada yang mengatakan di Mesir, hari ini namanya wilayah Mesir, delta Mesir yang bentuknya segitiga. Nah, di sini ada yang mengatakan di Jabal Lauz. Ala kulli hal. Kenapa di Jabal Lauz? Karena Madian itu daerah sekitar sana. Jadi, di mana peristiwa penyembahan berhala? Peristiwa penyembahan patung sapi bukan di Mesir, maksudnya bukan di Kairo, bukan di Mesir yang hijau ini, juga bukan di Palestina. Dia di tengah-tengah posisinya, belum masuk ke tanah suci. Ini yang kedua. Sehingga saat Nabi Musa mengatakan, lihat patung sapi yang sudah engkau buat, saya akan hancurkan dan saya akan lemparkan ke dalam laut. Ayat 97. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Kami akan bakar, kami akan menghamburkannya ke dalam laut. Artinya posisinya dan tempatnya memang tidak jauh dari pantai, dari laut. Tsumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Yang ketiga, kenapa Bani Israel ada di Mesir? Bani Israel ada di Mesir karena diundang oleh Nabi Yusuf. Diundang oleh Nabi Yusuf. Kita ini sambung menyambung menjadi satu kalau cerita Bani Israel itu. Awalnya Bani Israel itu tinggal di Syam. Awalnya Bani Israel tinggal di negeri Syam. Ya, Syam ini sekitar Suriah dan sekitarnya lah, termasuk Palestina. Palestina yang terjajah Israel. Kemudian Yusufnya itu dijual, human trafficking. Orangnya bahasa sekarang human trafficking. Orang merdeka dijual jadi budak dan pembelinya ternyata dari Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf jadi pejabat di negeri Mesir, walaupun saat fit dan proper test, bahasa sekarang fit dan proper test, bahasa Al-Qur'annya mah falamma kallamahu, ketika Yusuf ngobrol dengan siapa? Rajanya, bahasa surat Yusuf. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Aku akan memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku, orang dekatku, circle terdekatku. Maka ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, Nabi Yusuf berkata, kata raja, mulai hari ini engkau menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Ini kan kalau bahasa sekarang, bercakap-cakap itu fit and proper test. Gitu ya. Kira-kira fit nggak nih, proper nggak nih untuk menjadi penasehat raja? Punten. Kalau orang melamar pekerjaan,
Kan biasanya ada CV. Kira-kira kalau Nabi Yusuf bikin CV, pengalaman latar belakangnya apa saja? Narapidana dengan tuduhan pelecehan seksual, betul? Budak yang punya masalah dengan keluarga, sibling rivalry, betul? Kira-kira kalau ada orang dengan CV seperti ini kemudian jadi pejabat publik, gitu ya, capable nggak diterima. Kalau melihat CV-nya nggak diterima. Singkat cerita, Nabi Yusuf jadi pejabat dan sukses. Ya, kisah Nabi Yusuf itu kisah untuk mereka yang mungkin tidak punya latar belakang tapi mau jadi fast learner, jadi pembelajar cepat. Berhasil Nabi Yusuf jadi pejabat tinggi, menyelamatkan dari kelaparan. Syam itu juga kelaparan. Palestina, Suriah dan sekitarnya juga kelaparan. Sehingga mereka, kakak-kakaknya datang ke Mesir minta bantuan. Kata Nabi Yusuf, singkat cerita, sudahlah, bawa saja keluarga kalian dan bapak kalian ke sini. Karena saya Yusuf. Yusuf? Saya Yusuf. Asli Yusuf. Nah, kasep, amang teh. Itu bahasa Al-Qur'annya begitu, lamun didramatisir mah begitunya. A'anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi in antum jahilun. Apakah kalian tahu kejelekan perbuatan kalian terhadap Yusuf? Nggak ada yang tahu kejelekan mereka kecuali sesama mereka dan Nabi Yusuf. Bahkan bapaknya pun itu nggak dikasih tahu. Bahkan Bunyamin itu nggak ada yang tahu. Yang tahu sesama mereka. Sementara 10 orang ini mereka kompak. Tiba-tiba kalian tahu perbuatan kepada Yusuf. Ya intelnya luar biasa ya tapi pejabat. Anda tahu dari mana kisah tentang Yusuf? Di ayat ke-90. Aina kala anta Yusuf? Tuhan, Anda kok tahu tentang Yusuf? Jangan-jangan dilihatin kalau didramatisir begitunya. Selain jika nama tulang hidung nama mirip lihat matanya. Coba tanya, mau akhirat. Tuhan mohon maaf, boleh bertanya karena Anda nggak pasang name tag di sini. Kami hanya memanggil Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Menteri biasa. Pejabat itu dipanggil dengan jabatannya sampai lupa namanya, begitunya. Pak Gu, Pak Wali, Pak RT, Pak RT. Namina saha duka pokoknya Bu RT lah. Duka pokoknya nama Bu RW. Kejadian juga suami istri dari awal nikah manggilnya ai beb beb. Sampai tua punya cucu, dilihat sama cicitnya teh, si nenek mah romantisnya sudah punya cucu masih ai beb. Tanya we. Nih, apa resep rahasianya? Tong beja-bejanya. Lupa nama pasangan. Jadi ai beb terus. Karena ya tidak seperti zaman sekarang diumumkan namanya siapa. A'innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Betul saya Yusuf. Sampai akhirnya kata Nabi Yusuf, bawalah keluarga kalian semua ke Mesir. Ya, ajak keluarga kalian semua ke Mesir. Di ayat ke-99, maka ketika mereka itu keluarga Nabi Yusuf, mereka masuk ke tempat Yusuf, datang ke Mesir. Dan inilah kali pertama Bani Israel tinggal di negeri Mesir sebagai keluarga pejabat, sebagai keluarga Yusuf, sosok Yusuf yang diagungkan oleh penduduk Mesir karena berhasil menyelamatkan perekonomian mereka, negeri mereka dari kekeringan kelaparan. Selama Yusuf masih hidup, Bani Israel itu tinggal dengan kehormatan. Tapi waktu berganti, punya keturunan, Bani Israel mereka tidak tahu diri, tinggal di Mesir, merasa sebagai keluarga Yusuf awalnya, tapi tidak bisa menjaga akhlaknya, sehingga kondisi berubah. Orang Mesir jadi tidak suka, gitu ya.
politik juga kondisinya berubah, dan akhirnya yang tadinya Bani Israel datang ke Mesir itu terhormat sebagai keluarga Yusuf, dimuliakan sebagai keluarga Yusuf, ya anak belum tentu sama dengan bapaknya. Keturunan kedua, keturunan ketiga, politik juga berubah, akhirnya Bani Israel mereka jadi budak. Jadi budak. Dan setelah penindasannya semakin parah, Allah utus Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kenapa dulu orang Mesir begitu tidak suka dengan Bani Israel? Bukan tidak suka ke Nabi Yusufnya, bukan. Bukan, karena di zaman Fir'aun, di surat Ghafir, di zaman Fir'aun pun respect kepada Nabi Yusuf. Betul, Fir'aun pun respect. Pejabat-pejabat Mesir itu respect kepada Nabi Yusuf. Sehingga kisah Nabi Yusuf itu diangkat oleh keluarganya Yusuf, keluarganya Fir'aun. Tahu cerita salah satu keluarga Fir'aun ada yang beriman tapi menyembunyikan identitas Islamnya? Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Nah ini dia. Di ayat ke-28, dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Laki-laki inilah yang mengingatkan kepada Fir'aun, yang tong kitu-kitu teuing ke Bani Israel teh. Karena Bani Israel ini suka tidak suka, dulunya mereka masih keluarga Yusuf. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawa kepadanya, hingga ketika dia meninggal kamu berkata, nggak mungkin Allah mengirimkan Rasul sebaik Yusuf lagi. Jadi bagi Fir'aun, bagi pejabatnya Fir'aun, sosok Yusuf itu sosok yang sangat respect, dihormati. Karena berhasil menyelamatkan dan mengajarkan bagaimana melewati masa-masa paceklik dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti silahkan baca surat Ghafir, orasi laki-laki yang beriman di depan Fir'aun. Salah satunya kalimat ini. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini udah ya, pertanyaan keempat, ada lagi? Betul. Itulah yang kemudian disebut Yahudi. Inna hudna ilaik. Salah satu makna kenapa Yahudi disebut Yahudi berasal dari kata inna hudna ilaik. Ayat keberapa ya tadi teh? Oh ini dia. Di surat Al-A'raf ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna, sesungguhnya kami hudna, kami kembali, kami bertaubat, hudna, hada yahudu hudna. Akar kata yang sama dengan akar kata Yahudi. Kenapa disebut Yahudi? Orang-orang yang kembali ke Allah setelah mereka melakukan perbuatan dosa besar. Ini diantara latar belakang penamaan Yahudi. Ada yang menyebut Yahudi itu latar belakangnya karena salah satu nama anak Nabi Yakub namanya Yehuda. Begitu. Tapi dalam Al-Quran Allah menyebutnya Yahudi, disebut Yahudi karena mereka kembali ke Allah setelah menyembah sapi. Inna hudna ilaik. Inna hudna ilaik. Kami hudna, hada yahudu jadinya intinya hada yahudu hudna. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum. Lihat di surat Al-Jumu'ah, Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan wahai orang-orang yang kembali. Ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-6. Katakanlah orang-orang yang hadu. Orang-orang yang menganut agama Yahudi.
Jadi 70 orang ini adalah inti yang menyebarkan sahabat intinya Nabi Musa yang paling soleh-soleh. Yang disebut dengan Yahudi tadi, begitu ya. Orang-orang yang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.